Hari ini kita akan membahas PITUB lagi. Oke lah kalau begitu, mari kita sama-sama preteli update PITUB terbaru edisi 12 Maret. Seperti biasa, segmen pertama adalah curhat PITUBer. Lah emang gitu dia, mana berani dia biarin komen kita. Kalaupun dibiarin paling yang pertama doang. Terus di-reply sama dia dengan umpatan. Kita balas lagi nggak akan nongol karena di-mute. Jadi seakan-akan kita kalah argumen karena nggak bales. Mental maling penipu nggak tuh namanya. Makanya yang paling benar emang bersatu report konten mereka. Walaupun nggak kena take down tetapi minimal AdSense mereka jadi nggak cair, kena dolar kuning. Percaya sih kalau PITUB on-nya di Bareskrim, tinggal pencet tombol merah, auto baju oranye. Yang penting jangan tergoda dengan janji-janji bakal dibayar cicil. Karena yang udah-udah dicicil kagak ada, malah beneran ngilang. Jangan percaya dah, orang ngomong setengah langkah lagi aja nggak bisa dipercaya, ya kan? Saya nggak tahu pasti kemana asetnya, yang penting asetnya harus dicabut dan dipenjarakan supaya mampus. Berpikir logika aja, ngapain menghidden komentar orang jika tidak merasa bersalah? Apalagi sampai menghapus komentar orang, ya kan? Lebih-lebih sampai menghidden atau menghapus videonya sendiri yang menyatakan surat pemanggilan untuk Pak Miftahul Ulum itu adalah hoaks, yaitu untuk menghilangkan jejak. Karma masih berlaku buat penipu penjual pipi, cek kosong, tidur lo pasti nggak nyenyak. Hurra! Memelas saat ditelepon Bareskrim, bilangnya nggak ada punya uang, pura-pura miskin biar nggak kena sita. Punyanya Diamond Alexius, 2 mobil juga kebeli dari nge-PITUB, apa nggak ikutan dijual? Hasil jual tanah sama mobil masuk rekening siapa ya kira-kira? Apa dimasukkan ke rekening pacar juga, kayak Indra Kents? Dikira Bareskrim kasihan gitu? Tidak semudah itu Perguso. Pihak Mayoni sudah proses kedua kalinya melapor ke Bareskrim, berusaha ikhlas walaupun itu berat. Semoga ada keajaiban PITUB on kembali. Ya, semoga. Kalau aset kita di PITUB masih rezeki kita, sudah pasti PITUB akan on. Kalaupun tidak bakal on lagi, berarti sudah bukan rezeki kita lagi. Dan dibuat pelajaran untuk kedepannya dalam memilih bisnis, ya kan? Kalau bicara berapa duit di PITUB, ya lumayan ratusan juta. Kalau mikirin duit, di situ bisa stres kawan. Kalau PITUB baik-baik aja, PITUB tidak off setahun. Jadi sebagai PITUBer kita harus lihat fakta bahwa PITUB tidak sedang baik-baik saja. Catat tuh guys. Bau-baunya sih penjahat PITUB pada puasa di dalam penjara nih. Bakal seru nih minggu-minggu ini kayaknya. Dilihat di sebelah, emang beneran tolol apa emang beneran mental maling ya? Pakai bilang nggak diproses-proses laporannya dan bakal senjata makan tuan. Bodoh banget padahal mereka-mereka yang bakal diserokin duluan dan dijadiin bantal sama otak-otak ponzi. PITUB bisa on kalau nunggu ada kucing bertelur. Haha. Kucing kok bertelur? Beranak kali. Kan bener, Doni Salmanan malam ini resmi meringkuk di sel tahanan. Segera menyusul para biang kerok PITUB tidur di sel tahanan. Kalau nggak ditahan, ya pasti kabur atau menghilangkan barang bukti. Sita aja semua harta atau leader PITUB, baru kemudian bagi-bagi ke member yang fast track. Apapun judul video terbaru yang diupload konten kreator buzzer PITUB, intinya sama semua, yaitu PHP lagi dan PHP lagi. Nggak ada satupun yang valid. Anehnya, masih ada aja member yang percaya. Memang benar-benar halu ya. Memang orang kalau sudah terdoktrin, ya seperti kepala batu, disadarkan seperti apapun tetap nggak bakalan bisa. Di sini pentingnya berpikir menggunakan pikiran analisis, bukan mengandalkan pikiran emosional semata. Berpikir positif itu baik, tetapi untuk hal yang positif saja, bukan berpikir positif untuk hal-hal negatif, layaknya PITUB. Jika kita berpikir positif untuk hal yang negatif, maka hancur hidup kita, ditipu terus. Sandiwara PITUB segera berakhir, nantikan infonya. Jangan lupa para penjual ayat lewat konten drama PITUB sikat semua. Bikin rusak agama saja, tentu mereka dalam target operasi. Nantinya akan ada konvers dari kepolisian setelah pengembangan lebih lanjut. Kalau vers konvers dari Polri sudah tentu di TV nasional juga ditayangkan. Mungkin Yunita minta langsung dibawa paksa ke Bareskrim. Kalau dia dibawa paksa kan gratis.
Dia nggak perlu keluar duit beli tiket. Katanya Yunita dia nggak mampu beli tiket ke Jakarta. Mau mainkan peran orang miskin yang terzolimi ya rupanya si Yunita ini. Ongkos Surabaya ke Jakarta pakai kereta cuma 200.000. Lucu emang, badut-badut Pitup ada aja tingkahnya. Lucu juga ya, yang dapat surat cinta dari Bareskrim nggak ada yang datang. Takut setelah pemeriksaan langsung ditahan, atau takut mengeluarkan uang untuk beli tiket, atau takut kedua-duanya. Entahlah. Sepertinya memang benar-benar minta dijemput paksa si Yunita. Semoga pas penjemputan paksa, polisi mengundang wartawan juga biar makin viral nih kasus. Kalau Yunita Atmojo sudah di penjara, apakah masih bisa dia perawatan kulitnya? Pada lebaran di sel bareng-bareng kayaknya nih penjahat-penjahat Pitup. Berarti si Yunita perhitungan banget ya. Tapi ada benernya juga sih. Ngapain harus bayar tiket? Kalau bisa dikasih gratis sama Bareskrim. Walaupun dijemput paksa, yang penting gratis. Haha. Belum saatnya kasus Pitup naik berita TV. Entar kalau sudah jemput baru rame-rame. Sabar aja bro, tunggu aja. Setahun lebih di PHPN Pitup. Bisa sabar nggak ya? Masa nunggu tayang di TV nggak bisa sabar? Si Perikunya kemana ya? Dulu dia ngeledek sampai pakai baju oranye di kontennya. Yunita itu manja, mintanya dijemput mulu. Jadi tikus curut mungkin sembunyi. Si Kribo kunya ini paling jagoan neon sok pintar. Kalau belum jadi janda, belum bisa dijemput. Kan masih ada suaminya yang nemenin. Suruh DM saya aja, biar nanti saya jemput pakai kereta kencana. Hahaha, kereta kencana. Emang mau jemput Nyi Roro Kidul loh. Si Peri Griol atau Keriting Koyol kalau dijemput mungkin jadi lurus rambutnya, apa kejang-kejang. Setelah Pickup di take down tanggal 16 Februari pukul 23.59 WIB, saya sudah mulai meragukan akan kembali on-nya. Namun saya mencoba percaya, janjinya yang akan kembali pada awal Maret 2021. Setelah Maret usai, saya sudah tidak pernah percaya apapun yang disampaikan oleh manajemen Pickup, termasuk semua omongan leadernya. Mereka tega PHP-in semua orang demi keuntungan di P+. Maling tetaplah maling. Analisa kami semua sudah mulai terbukti kan? Kasihan rakyat Indonesia, banyak yang terjebak, punya kekuasaan tetapi disalahgunakan, dan merugikan banyak orang jadinya. Segmen selanjutnya, motivasi Pituber. Tema yang akan saya angkat hari ini adalah belajar dari sepatu. Sepatu itu bentuknya tidak persis sama, namun serasi. Sepatu itu saat berjalan tidak pernah kompak, tetapi tujuannya sama. Sepatu itu tak pernah ganti posisi, namun saling melengkapi. Sepatu itu tidak pernah ganti pasangan, walau sudah usang, dan karena dimakan usia. Sepatu itu sederajat guys, namun tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Sepatu itu bila yang satu hilang, yang lain tidak memiliki arti, betul? Sepatu itu tidak pernah saling injak ataupun saling tendang. Sepatu itu apabila yang satu sakit karena robek hingga harus dijahit, maka yang lain setia menunggunya. Sepatu itu walau tidak pernah jalan bergandengan, selalu yang satu di depan, yang lain di belakang. Namun tidak akan pernah tinggalkan satu sama lain, ya kan? Sepatu sama dengan sejalan sampai tua, bahkan sampai mati. Sepasang sepatu bisa menjadi contoh terbaik bagi arti sebuah kebersamaan dan persaudaraan kita. Tema motivasi selanjutnya, manfaat harta. Seorang hamba kalaupun jiwanya sudah tiada atau meninggal, hartanya masih bisa bermanfaat. Terus bermanfaat buat apa? Yaitu buat 3W, yaitu waris, wasiat, dan wakaf. Selagi kita masih hidup, sebenarnya harta memiliki fungsi yang luas dan sangat strategis, yaitu untuk haji, umroh, kurban, wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Hal di atas penting semua toh, termasuk menegakkan perekonomian yang baik dan positif. So brother, berjuanglah dengan harta dan jiwa. Itulah perintah dari Yang Maha Kuasa. Sekali lagi, dengan harta dan jiwa, bukan salah satunya ya. Akan lebih baik lagi jika kita berjuang dengan banyak harta. Kalaupun sekarang belum banyak harta, ya minta ke Tuhan dan ikhtiar dengan penuh semangat. Ini nggak main-main coy. Dalam 1 bulan, uang yang beredar di Indonesia bisa mencapai 6.000 triliun. Harusnya orang-orang solehlah yang mengelola uang sebanyak itu.
agar jadinya total manfaat dan total maslahat. Sekian update Pito Penuh Arti hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di next video. See you.